Ya kita nanti dibakar tuh lilinnya sama menyanyi. Lah kenapa kasih menyan? Nah kan kita berharap ada setan datang. Kenapa emang gue bilang gitu? Kalau misalkan kan gunanya tes mental. Kalau ada setan beneran datang, gimana respon lo? Lo akan takutkah? Apakah lo akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa gimana? Itu yang dicari. Akhirnya ditutup lagi matanya, digandeng pelan-pelan. Begitu dibuka tutup matanya, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang dapat kuburan keramat di gua, Bang. Dari pintu arah ke pabrik tebu tadi, yang udah puluhan tahun terbengkalai, digedor dari dalam, Bang. Dak, kenceng banget, Bang. Oh, Allahu Akbar, apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Yunan. Waduh abang, ketemu lagi kita nih. Siap. Gimana bang kabarnya bang? Baik, alhamdulillah. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Nah sebelum Bang Yunan menceritakan pengalamannya nih ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih bang. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan, yang nantinya akan membagikan pengalamannya ke teman-teman semua. Yang insya Allah banget nih teman-teman, di balik pengalaman nih Bang Yunan nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu bang ya. Nah jadi Bang Yunan ini dua kali cerita di sini. Yang pertama itu ketika kerja di hotel. Kerja di hotel yang dimana salah satu sahabatnya meninggal di situ. Jadi untuk teman-teman semua yang belum nonton dan penasaran tentang pengalamannya Bang Yunan di hotel itu, silahkan tonton dulu tuh thumbnail di sini ataupun link video sebelumnya ada di bawah sini. Oke Bang, kalau boleh tahu, kalau pertama kan di hotel ya? Iya benar. Hotel gitu kan, terus dan kalau boleh tahu pada video kali ini nih, abang pengen ceritain kejadiannya saat di mana lagi nih? Jadi ini adalah salah satu bagian pengalaman gue pas zaman dulu SMP bang. SMP? Iya. Ikut dalam sebuah organisasi pencinta alam gitu. Organisasi pencinta alam? Pencinta alam. Oke. Itu SMP sekitar 2000 berapa itu? Sekitar 2007 sampai 2008 lah, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP di situ. Ya, dan kalau boleh tahu lokasi di mana sih tuh? Ini lokasinya itu menarik bang, karena tempatnya itu di bawah kaki Gunung Arjuna. Atau bisa dibilang Malang, Jawa Timur. Di bawah kaki Gunung Arjuna. Udah di bawah, di kaki. Di bawah kaki Gunung Arjuna. Di bawah kaki gimana nih? Iya. Nah, itulah di kaki Gunung Arjuna. Iya, di kaki Gunung Kalau Arjuna. di kaki Gunung Arjuna, palanya mana? Pucuknya. Pucuknya. Tangannya, badan itu berarti itunya ya. Benar. Oke. Berarti pokoknya intinya di bawah kaki. Iya. Gimana sih bahasanya? Di gunung kaki. Di kaki Gunung Arjuna gitu ya. Dan kalau boleh tahu lagi bang, intinya nih ngalamin kejadian apa bang di situ tuh bang? Jadi intinya itu pas gua ikut di organisasi pencinta alam ini, ya gue mengalami kejadian yang bisa dibilang kurang mengenakan lah. Kurang mengenakan. Ya. Atau lebih bisa dibilangnya bahasanya sekarang tuh ya horor atau metafisika kayak gitu. Atau spiritual lah ya, gitu spiritual. Atau gaib gitu kan ya. Benar. Berarti ikut organisasi pencinta alam saat itu di dalam pesantren itu gitu itu. Ya. Oke. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Yunan ya. Siap. Teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran nih, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu bang. Siap. Biasa bang. Nih, kalau sore-sore gini mendung, enaknya ngopi bang. Siap. Bisa juga bang. Coba
Bah. Enak kan? Pangang-pangang tuh yang audio main tuh ya. Oke, udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi gini Bang, awal mulanya banget ya, kenapa gue tertarik untuk ceritain hal ini, karena konten kita yang sebelumnya. Ya. Jadi dari konten kita yang sebelumnya, kan gue di situ bilang kalau misalkan gue tuh orangnya sensitif mengenai hal yang metafisika atau goib lah. Ya. Nah, entah kenapa netizen ini banyak yang dapat sosial media gue. Oh, sampai segitunya? Iya, iya. Gokil ya? Sampai nge-DM kayak, Bang, kayak nanya, ya untungnya sih vibes-nya positif ya. Oke. Jadi kayak nanya, Bang, kapan sih mulai kerasa sensitif untuk mengenai hal-hal yang bisa dibilang metafisika atau goib gitu. Dan ada lagi nanya, Bang, rasanya untuk jadi orang yang sensitif mengenai hal-hal seperti itu tuh kayak gimana? Kayak gitu-gitulah banyak lah kayak gitu. Ada yang nanya cek kodam nggak? Ada kebetulan, tapi di TikTok. Iya juga ya. Nah, akhirnya gue juga dipikir-pikir juga kapan ya pertama kali ngerasain, kita bisa ngerasain hal-hal yang tidak seharusnya dirasain sama orang-orang normal. Nah, akhirnya setelah mikir-mikir lagi, menelusuri lagi ingatan serpihan-serpihan dulu. Nah, akhirnya gue kepikiran sama salah satu kasus yang menurut gue itu nyadarin kayaknya di sini deh mulai ada trigger aneh-aneh dalam hidup gue gitu. Karena apa? Karena kalau dipikir-pikir timeline juga masuk, karena sebelum kita usia itu, jadi kita masih dipikir masih kecil lah. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang umum dan mana yang tidak umum. Tapi di usia ini, di usia yang mau gue ceritain ini, adalah usia yang pas untuk dibilang kayak, lu tahu deh mana setan mana orang gitu. Kalau gue banyak temen yang kayak setan tuh. Jadi tahu tuh. Sampai sekarang masih sih. Masih ada ya, banyak ya. Ada teman-teman. Nah, akhirnya mulai berasa lah pada saat gua lulus SD Bang. Jadi ceritanya pas gua lulus SD, akhirnya keluarga gua memutuskan gua untuk ikut di salah satu pondok pesantren Bang. Udah nih anak daripada bandel nih kan, gedenya, udah lu mondok aja lu gitu. Berarti abang kecilnya bandel? Bandel. Masuk pondok? Jambak-jambakan. Nah, akhirnya masuk pondok tuh SMP kan, udah masuk pondok tuh. Nah, di sini tuh ditempatin, kita nyari referensi kan, ini pondok mana nih yang cocok buat si bocah ini nih, si bocil ini. Akhirnya dapat referensi di beda kota. Dulu gua tuh di daerah kota di Jawa Timur namanya Kediri. Gua tinggal di situ, udah cari-cari referensi, akhirnya nemulah di si kaki Gunung Arjuna ini, salah satu pondok pesantren yang lumayan terkenal lah era itu. Kita bilang sebetulnya pesantren A aja ya, biar enak. Pesantren A ini, dapatlah pesantren A ini. Di situ biasalah pas berangkat itu, nah disinilah titik kenapa gue ngerasa agak mulai ini nggak enak gitu. Kayak ini there is something wrong gitu, ada yang salah di sini. Jadi pas masuk itu gue ngerasa kayak ini bukan mabuk laut ya, atau mabuk darat gitu, apa mabuk mobil lah, enggak. Jadi pas masuk ke daerah pesantrennya tuh kayak ngerasa suasana itu kalau orang Jawa bilang itu singup Bang. Oh, singup. Singup tuh kayak, jadi suasana itu kayak angker gitu loh. Lembab, udaranya lembab, karena kan di Gunung Arjuna kan. Jadi daerahnya juga Malang yang dikenalnya dengan banyak lereng-lereng dan juga pegunungan gitu. Gak enak hawanya, tapi ya udahlah, zaman segitu masih belum begitu berpikir keras juga lah mengenai hal ini. Akhirnya tes segala macam. Kita kan kalau masuk pondok itu ya sama kayak zaman sekarang lah, kita tes dulu. Karena kan pada zaman segitu hitungannya pondok yang gue tempatin itu adalah pondok modern. Pondok modern itu kayak gimana sih? Pondok yang masih menganut kurikulum dari Indonesia ini. Jadi pelajarannya masih dapat lah, bukannya benar-benar ilmu agama doang gitu. Begitu masuk, kita ya biasalah orientasi dulu. Sebulan 2 bulan tuh masih aman lah, sampai mulai kita dengar cerita dari
warga nih atau dari seniornya gitu. Diceritain kalau misalkan dulu tuh di daerah sini memang lumayan angker gitu di pondok pesantrennya nih padahal. Kenapa tuh bang? Jadi tempat pesantren itu lucu bang, di bawah turunan gitu loh. Jadi jalan turunan dia di bawahnya situ, di lerengnya itu. Pesantrennya gede, sekitar kurang lebih itu waktu itu sekitar 5 hektar lah. Dan diperluas lagi, itu masih pembangunan. 5 hektar letaknya di lereng. Konon katanya sebelum pesantren ini dibangun, warga sekitar tuh bahkan jarang ada yang berani lewat di sana lepas dari maghrib. Jadi selepas maghrib tuh udah gitu. Kayak nggak bakal ada orang yang lewat jalan atau segala macam di daerah situ gitu. Karena memang daerahnya tuh kenal angker daerah situ tuh. Konon katanya lagi banyak orang-orang yang ngelihat kayak ya cewek atau bahkan genderuwo lah dibilangnya zaman sekarang. Genderuwo, kuntilanak atau segala macam suka berseliweran daerah situ. Kenapa sih emang kalau di lereng itu? Karena lereng itu identik dengan lembab bang. Ada sungai di situ. Jadi di dalam pondok pesantren itu ada sungai gede bang tengahnya tuh. Dan masih ada sungai sampai sekarang. Nah tapi gue sempat pas diceritain itu, gue berpikir gitu. Apa jangan-jangan yang gue rasain itu berkaitan dengan ini ya. Sampai kira bodo amat lah gitu. Mungkin ini cuma firasat-firasat. Ya masih kecil lah, kita masih belum mikir dalam lah masalah gituan. Bodo amat lah, paling ya emang ada setan gitu. Positive thinking aja kita, siapa tahu ada setan gitu. Nah akhirnya berjalan waktu beberapa bulan kemudian, semester awal sudah lewat, sampailah terbentuk sebuah organisasi ini atau bisa dibilang tuh ekstrakurikuler lah zaman segitu ya. Yaitu pencinta alam nih, si santri pencinta alam. Nah dari situ gue mencoba untuk ikut, walaupun gue emang gemoy dari lahir kan orangnya. Oh emang gemoy dari lahir? Gemoy dari lahir gue. Kayak Prabowo gemoy gitu. Kayak Bobby gitu kan. Jadi gue kan gemoy dari lahir, yaudah gue pengen, karena kan mumpung di bawah, di kaki Gunung Arjuno. Jadi gue pengen sekali-kali dapat kesempatan buat mendaki ke Gunung Arjuna, kayak mana sih rasanya ya. Namanya anak zaman segitu banyak yang ikut dan FOMO kan. Wah keren nih kayaknya jadi pencinta alam gitu. Akhirnya ikutlah kita di ekstrakurikuler itu, ekskul itu. Sebulan 2 bulan masih aman tuh, cuma pembahasan materi gitu. Sampai pada suatu ketika kita dapat 2 senior nih, perbantuan gitu. 2 senior dari pondok pesantren yang emang pondok pesantren luar yang emang tajem nih di bidang pencinta alam. Jadi istilahnya emang mereka tuh ekstrakurikulernya udah seniornya lah gitu kan. Itu zaman segitu tuh gue SMP dan SMA ya. Gue kan masih SMP kelas 1 nih, 2007-an lah, 2007-2008 gitu. SMP kelas 1. Nah mereka itu hitungannya tuh udah lulus SMA di pondok pesantren lain. Jadi udah emang title-nya tuh udah senior banget lah. Nah dapat perbantuan 2 orang ini nih untuk ngajarin kita biar bisa kayak mana sih caranya pencinta alam mendaki gunung yang aman itu harus seperti apa syaratnya. Nah dari situ mulai gue ngerasa kayak ya sebenarnya kayak nggak cocok gitu buat gue, tapi pengen, tapi nggak cocok gitu. Karena gue ngerasa setelah materi ada persiapan untuk fisik. Ya kayak biasa itu lari-lari atau push up, sit up gitu. Atau bahkan kayak kita berendam di air gitu. Biar apa? Biar katanya dia tuh fisik kita kuat gitu. Daripada nanti lu kenapa-napa di atas, mendingan kenapa-napa di sini sekarang gitu. Kalau emang lu masih belum mampu ya asal terus. Sampai lu emang dikategorikan untuk capable untuk mendaki gunung. Daripada nanti mendaki gunung 40 orang jalan lu satu beban, akhirnya nanti 40 orang ini kesusahan gara-gara lu, mendingan kita sama ratain standarnya. Gue paksain gitu sampai pada suatu titik di mana gue ngerasa kayak wah ini gue udah cukup nih, nggak mungkin nih gue bisa kayak gini lagi. Karena apa? Nah ini dia kasusnya bang. Ternyata bukan cuma mental, bukan cuma fisik yang disiapkan untuk masalah ini, tapi mental juga perlu. Jadi akhirnya si senior gue ini, 2 orang ini mengusulkan untuk oke, gue rasa fisik kalian semuanya udah mirip-mirip nih, istilahnya 11-12 lah, satu dengan yang lainnya. Nah yang perlu kita samaratakan atau standarisasi sekarang adalah mengenai mental. Kita nggak tahu nih mental satu dengan yang lain seperti apa. Kondisinya kita nggak ada yang tahu nanti di gunung itu akan seperti apa. Entah syukur-syukur nih, lo bisa berangkat selamat, pulang selamat. Siapa tahu amit-amit nih, in case lo hilang,
lu masih bisa selamat dengan kemampuan diri lu sendiri. SMP bang digituin gua. SMP kelas 1. Ya udah, terus gimana biar bisa tough di mentalnya? Ya udah, kita sekarang tes mental. Tes mental apa? Nah, dia cerita tuh. Di dekat sini sekitar 2 kilo dari pondok pesantren ini ada sebuah kuburan di mana kuburan itu dikeramatkan oleh warga sekitar. Kuburannya itu gede, sekitar 3 hektar, dan juga kuburan umum. Udah tuh, sampai situ doang udah dicerita. Nanti kita akan uji nyali di sana. Jadi masing-masing santri akan dipisah tempatnya. Misalkan si A di tempat yang dekat pohon, nanti si B di tempat yang dekat mana. Nah nanti 40 orang ini, anyway orangnya 40 ya yang join di sini tuh. 40 orang ini akan dipencar nih masing-masing. Wah, gua dari situ udah ngerasa kayak gua masuk pesantren ini aja udah jiper duluan gitu. Mungkin yang lain biasa aja gitu. Tapi gue luar biasa takut di pesantren ini aja, udah luar biasa takut. Apalagi yang dikategorikan angker dan keramat. Akhirnya gue mikir, waduh, gue ikut acara ini, mati gue nih. Entah, pokoknya gue nggak mikir apa-apa pada saat itu. Yang di pikiran gue pada saat itu karena masih kelas 1 SMP, di pikiran gue cuma gue nggak mungkin bisa ngelanjutin ini lagi. Udah gue nggak mau, takut. Akhirnya schedule untuk uji nyalinya udah keluar tuh. Anggaplah gue kurang inget soalnya hari itu hari apa keluarnya itu, karena udah 2008 ya. Mereka tuh yang gue inget, mereka akan jalan untuk uji nyali sekitar malam Jumat. Nah, Senin dikasih tahu. Gue mikir nih, gimana ya caranya biar nggak ikut? Alasan apa ya? Kalau gue alasan sakit, tinggalnya di asrama gue. Nggak masuk juga. Gimana ya caranya? Akhirnya gue ngobrol nih sama 3 orang temen gue bang. Katakanlah namanya si Agung sama si Asep. Si Agung sama Asep ini gue komporin bang. Lu jangan ikut dah, temenin gue. Terus gimana nggak ikut cok caranya? Kita telepon orang tua kita aja. Pura-pura sakit, mencret ke apa ke. Lah terus, ya kan kalau orang tua kita jemput, kita pulang kampung, kita nggak ikut. Pas nih, malam Jumat, kita sakit dari hari Kamis. Ntar balik ke pondok hari Senin. Wah, cocok nih ide lu nih. Tapi yang si Asep bilang, tadi si Agung bilang cocok nih ide lu nih. Si Asep bilang, tapi dimarahin nggak sama si senior-seniornya? Senior-senior kan galak. Kita tes fisik aja dibentak-bentak gitu. Bahkan ya segalak itulah kayak militer gitu. Takut gua. Lu lebih takut sama senior lu apa lebih takut sama setan? Ntar kalau lu lihat kuntilanak lu, kayak mana lu? Ya kalau lihat doang, kalau ikut gimana lu? Iya lagi. Gue di asrama suka sendirian soalnya. Nah mereka ini bertiga sama gue ini, ya satu angkatan gitu bang. Kelas 1 SMP waktu itu. Satu kamar nih, satu kamar pesantren ini kan. Kan satu kamar tuh orangnya banyak tuh. Sekitar 10 orang. Nah pas 7 orang pergi tuh, 2 orang ini gue cepuin terus tuh. Gimana nih, biar nggak ikut. Akhirnya kita deal lah untuk nggak ikut. Kita ke wartel jam segitu ya. Di wartel kan pencet telepon. Pak, aku sakit pak. Ya udah jemput kapan? Akhirnya pulang lah kita bertiga nih. Gua, Asep sama si Agung pulang bener-bener pas hari Kamis pagi. Gak masuk sekolah, ngomongnya muntah. Kita makan mie dimuntahin lagi gitu. Nah akhirnya dijemput, udah beres. Kita masuk lagi di pondok pesantren itu Senin. Nah Senin ini seger dong, udah pulang kampung kan. Sukses nih gue nggak mengikuti acara yang mengerikan ini gitu kan, uji nyali atau tes mental ini, jerit malam lah dibilang zaman sekarang. Masuk ke pondok pesantrennya, ceritalah sama anak-anak. Ya kan Jawa Timur ya, ngomong, Cok, kayak mana Cok kemarin Cok? Jerit malam. Wah, kata-katanya kasar lah awalnya tuh. Ngeri banget Cok, gila. Kayak mana? Jadi kuburannya tuh lo tahu kan, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kuburan umum di Jawa itu kadang-kadang kuburannya tuh agak nggak tertib gitu bang.
Kalau kuburan-kuburan di daerah DKI ini kan rapi-rapi ya. Oh, tertib dia. Tertib kan, kayak kuburan dimanapun lah di sini sekarang tuh tertib gitu, nggak ada pohon-pohon liar. Nah kalau misalkan kuburan yang ini tuh ngacak bang, ada yang nggak cukup pun dipaksain disempilin di tengah-tengah gitu. Terus banyak pohon-pohon Kamboja ya, pohon-pohon Kamboja yang liar dan gede-gede lah. Dan tempatnya itu di lereng dia bilang. Makamnya itu gede banget, berantakan bro. Waktu itu tuh kan lagi musim hujan nih akhir tahun. Becek, wah gila parah banget sih. Banyak anjing gonggong dengarnya tuh gua. Baru dateng aja di depan kuburan tuh ada lapangannya buat kita briefing, gerimis. Wah ngeri banget dah, luas banget, 3 hektar. Terus ada apa lagi? Ada kejadian serem nggak? Ya ini sih sebelum kejadian serem gue ceritain. Jadi kita ceritain flow-nya dulu. Oke, flow-nya kayak gimana? Jadi kita nanti satu persatu kan kita jalan nih. Terus di depan kuburan itu di lapangan itu kita dikumpulin, kita briefing kan. Oke guys, jadi nanti kalian akan dipencar di masing-masing tempat di kuburan ini. Nah untuk mencapai tempat tersebut, mata kalian harus ditutup. Jadi instrukturnya akan menutup mata kalian dan ngegandeng tangan kalian di tempat ini. Tek, baru dibuka matanya. Biar apa? Biar nggak tahu satu sama lain tempatnya di mana. Jadi kalau misalkan 37 orang ya, kan dikurangin 37 orang ditempatin di 3 hektar, ya paling jaraknya mungkin berapa meter, 5 meter, 10 meter gitu kan. Jadi biar kalau misalkan tahu temennya di situ kan, ada pocong nggak? Nggak ada nih aman. Lo ada kuntilanak nggak? Kan takutnya gitu ngobrol gitu kan. Jadi ditutup matanya. Oke terus di situ aja, wah gila tempatnya tuh ngeri banget. Karena ya tadi kuburan kampung yang tidak teratur, tempatnya berantakan, hujan juga, beres hujan gerimis lah. Terus banyak pohon-pohon yang gede dan juga tempatnya tuh di lereng, di tebing gitu lah. Jadi miring gitu tekstur tanahnya. Terus ya semuanya sih aman sih alhamdulillah. Terus pas kita ditempatin di situ, kita dikasih bekal, dibilang. Kasih bekal apaan tuh? 1 lilin panjang sama 2 menyan. Oke terus, ya kita nanti dibakar tuh lilinnya sama menyannya. Lah, kenapa kasih menyan? Nah kan kita berharap ada setan datang. Kenapa emang gue bilang gitu? Kalau misalkan kan gunanya tes mental. Kalau ada setan beneran datang, gimana respon lo? Lo akan takut kah? Apakah lo akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa gimana? Itu yang dicari. Oke. Terus. Iya, gue kemarin dengar dari instrukturnya. Kalau menyan ini cepat habisnya, apa sih bilangnya tuh kalau di Jawa itu bukan menyan ya, apa Joshua lah. Apa tuh? Yang kayak batang lidi dibakar itu loh. Ini apa namanya? Apa sih itu namanya? Dupa. Kayak dupa. Nah kalau dupanya cepat habisnya, berarti ada sebuah eksistensi yang makan dupa ini. Karena tuh dupa itu dipercaya sebagai makanannya makhluk gaib. Oke, terus dupa lu cepet gak habis? Enggak, aman aja gua. Lilinnya habis, dua-duanya dupanya juga baru habis gitu. Karena dikasih 2 dupanya, takutnya emang lebih cepat gitu habisnya daripada lilin. Aman, semuanya aman. Ya serem banget sih, tapi aman gitu. Emang kalau misalkan ngeliat pocong atau ngerasa kita nggak nyaman lah, ngeliat sesuatu udah mau kesurupan, kayak mana caranya biar berhenti kalau misalkan mau kesurupan gitu, lihat apa gitu. Jadi kalau misalkan lu udah gak kuat, kata teman gue yang satunya ini, lu harus teriak Allahu Akbar 3 kali, katanya gitu. Habis itu, ya nanti strukturnya jemput, lu ditanyain, dia yang putusin akan mau lanjut nggak acaranya ini. Kalau tidur boleh nggak? Gue bilang gitu. Nggak boleh. Karena setelah itu nanti kita suruh bikin laporan. Apa aja yang lu rasain, disuruh tulis tangan. Apa aja yang lu rasain, apa aja yang lu lihat, gimana kondisinya, lu baca surat apa aja. Akan di briefing kayak gitu. Oh, wah kalian bertiga bener-bener dah, kata temen gue ini. Kok bisa-bisanya acara kayak gini kalian nggak ikut, nggak setia kawan lu pada lu gitu. Ya gimana bro, namanya juga sakit kan, siapa yang mau sakit sih gitu. Padahal kita bertiga senggol-senggol. Lu sih. Ya udahlah, kita akhirnya mikir kayak, ya udahlah, apes banget nih. Pas udah beres, gue kira ceritanya selesai sampai situ, di kantin dibahas lagi pas makan siang. Tapi lo tahu nggak, di tempat kemarin tuh ada 1 orang nih, yang paling apes. Dari 37 orang, ada 1 orang yang paling apes. Kenapa? Dari 37 orang, dia doang yang ngerasain ada kejadian horor. Apa tuh? Jadi emang
sebenarnya kita nggak langsung ceritain kemarin karena kita coba cari tahu dulu ke warga. Kenapa anak ini bisa mengalami kejadian horor? Kan jadi gini Bang, kuburannya itu sekitar 3 hektar. Sebelah kuburannya ada sebuah pabrik. Pabrik waktu itu kalau nggak salah itu pabrik tebu. Yang udah puluhan tahun nggak kepake. Udah terbengkalai gitu. Nah, tempat penghubung antara pabrik tebu dan juga kuburan ini ada sebuah tempat makam Bang yang lebih istimewa daripada makam lainnya. Zaman segitu makamnya itu udah dibikin rumah-rumahan baleho gitu kan. Nah di situ ada kuburan keluarga di dalam baleho itu. 2 orang dewasa sama 1 anak-anak. Oke, masih wajar. Lu tahu nggak apa yang bikin nggak wajar? Apa? Gue bilang. Pertama, ukuran nisannya tuh nggak wajar. Ukuran kuburan itu nggak wajar. Kayak gimana tuh? Normalnya ukuran kuburan seseorang itu kan 2 meter kali 1,5 ya. Lebih kayak gitu. Dan itu enggak. Panjangnya itu 4 meter. Lebar itu sampai hampir lebih dari 2 meter. 2,5 meter. Panjang yang dewasa. Iya. Panjang kuburan yang dewasanya itu 4 meter. Lebarnya 2,5 meter. Gue langsung mikir dong. Kok gede banget? Kuburan Cina kali? Gue bilang. Enggak. Kuburan Jawa biasa. Kalau kuburan Cina kan pasti dibikin yang heboh gitu. Ini enggak, kuburan Jawa biasa. Dibikin baleho, tapi di makamnya itu nggak ada apa-apa. Nggak ada semen-semen apa segala macam, cuma ada nisan 2. Cuma ada patokan putaran batu gitu loh. Dikelilingi batu gitu. Batu-batu kecil gitu loh. Ukurannya tuh panjangnya 4 meter, lebar 2,5 meter. Dan yang lebih gila, gue nggak tahu kenapa di nisannya itu nggak ada namanya. Dua-duanya. Lah, kata lu 3 yang bayi. Yang bayi normal, tapi bayi kecil aja gitu di tengah-tengah. Nah, pas kita coba cari tahu sama warga, ini adalah sebuah kuburan keramat, dibilang gitu. Kuburan keramat dulu tuh istilahnya empunya lah, yang megang daerah sini pas zaman era Belanda. Kenapa dibilangnya tempat sini angker? Entah pesantren ini atau sampai daerah kuburannya angker. Karena dibilangnya pada zaman dulu si orang ini, keluarga ini adalah seorang pesohor yang luar biasa hebat lah zaman segitu. Saudagar kaya raya baik dalam harta benda ataupun ilmu magis, dibilang gitu. Terus hubungannya sama kuburan gede apa? Nah kebetulan dia memiliki tubuh tuh yang luar biasa gede gitu. Gede kayak kalau misalkan orang Jawa tuh bilang buto lah, kayak gitu. Gue nggak ngerti ya, mungkin emang takdirnya dia diciptakan untuk seperti itu. Udah fisik yang memiliki kelebihan, dalam spiritualnya pun ternyata emang dia dalam di situ. Kenapa angker? Karena katanya walaupun dia udah meninggal, istilahnya tuh jin-jinnya dia tuh masih berkeliaran lah di daerah sini. Yang ngebuat mungkin berbentrokan dengan energi-energi ketika ada mungkin setan-setan pendatang. Gitu. Nah terus hubungannya dengan uji nyali kemarin apa? Nah kemarin ada 1 anak yang ditaruh di situ. Kuburan keramat itu? Kuburan keramat itu. Terus gimana? Ya untungnya dia nggak ngeliat apa-apa sih. Cuma dia pas pulang, pas udah beres nih jam 4:30 pagi lah, jam subuh kan udah ditarik semua ya, udah beres hujannya. Nah pas dia berdiri di depan balehonya rumah ini, itu ada kayak pagar tumbuhan gitu loh Bang. Nah dia lihat anjing gede banget, matanya merah hitam warnanya. Kalau bisa dilihat tuh kalau zaman sekarang diibaratin tuh kayak kambing gitu. Gede banget. Atau kalau misalkan kalian biar gampang ngebayangin itu kayak serigala gitu. Terus dia ngeliat tuh dari jauh. Dia bilang, pas teman kita ini mau cabut, dikejar sama anjingnya. Akhirnya digigit, celananya robek. Combang camping. Pas balik ke sini emang satu celananya utuh, yang kanan, yang satunya kiri combang camping gitu. Tuh tanya aja tuh sama si katakanlah si B lah namanya. Tanya si B tuh orangnya masih hidup. Gue tanya. Iya loh, wah parah, ngeri banget tuh dari situ. Banyak godaan-godaan, tapi ya gue
terus aja baca doa terus, biar jangan sampai kosong, jangan sampai bengong. Gitu. Pokoknya kalau misalkan kita di tempat kayak gitu tuh jangan sampai bengong aja. Oke. Ya anyway ya udahlah. Gue mikir kayak ya udahlah, gue nggak bakal ikut juga kan. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Bang. Jangan gue baru pulang tuh ceritanya Senin kan. Kamis ya briefing lagi nih, kumpul-kumpul si pencinta alam, santri pencinta alam. Oke guys, kita akan melakukan kegiatan rutin mingguan hari ini, yaitu tes fisik. Ya ikut, ya udahlah nggak apa-apa ikut. Kata instrukturnya tuh, seniornya. Cuma dalam hal mencintai alam atau mendaki gunung, ada yang lebih penting daripada kemampuan fisik dan mental kalian. Apa itu Bang Messi? Yaitu kerja sama tim. Namanya Bang Messi. Anggaplah gitulah. Kalau zaman sekarang kan gitu dong. Oh iya, ampun Bang Messi. Kerja sama tim. Oke, masuk akal. Jadi kemarin ada 3 santri gitu, yang tidak setia kawan kepada temennya. Dia alasan sakit nih. Atau ya emang katakanlah emang sakit lah. Kan nggak adil nih. Kalau 37 orang mengalami hal yang seperti kita alami kemarin, minggu kemarin, 3 orang ini nggak. Kasian, pengen nanti. Ngomongnya gitu. Nah kita bertiga udah baris nih, gua, Asep, sama si Agung udah deg-deg. Kenapa nih dibahas nih? Oke, sekarang biar teman-teman yang lain tahu juga, 3 orang kemarin yang nggak ikut siapa aja sih maju ke depan. Majulah kita. Ingat banget tuh kita briefing itu jam 7 malam. Mau isya. Maju ke depan. Nah ini nih, kalian bisa lihat 3 wajah dari 3 teman-teman kalian yang kemarin tidak bisa ikut. Jadi agenda mingguan kita yang harusnya tes fisik minggu ini kita ganti. Ganti apa? Ganti untuk uji nyali lagi. Tapi kali ini beda, dia bilang. Biar mereka merasakan, teman-teman kita bertiga ini merasakan sensasi yang lebih ngeri. Ini cuma mereka bertiga aja yang uji nyali. Kita mah pulang aja. Bentar nih Pak ya. 3 orang dibagi 3 hektar kuburan. Kalau lu kemarin 37 orang 10 meter katakanlah. Lah gue sehektar dong. Ya terserah gue. Ya ini kan karena lu kemarin gak ikut. Coba lu kemarin ikut. Ya kan sakit Pak. Ya nggak apa-apa. Ya emang kalau emang sakit ya udah. Salah sendiri sakit. Sekarang kamu harus terima konsekuensinya. Ya udahlah. Mau gimana lagi, udah disuruh kayak gitu kan. Gue udah dengar kisi-kisinya. Oke, udah kalau gitu Pak, kita bertiga siap. Tapi kali ini ada berbeda lagi nih. Apa? Mata kalian ditutup dari sekarang. Jadi, seperti yang kita ajarkan tadi, kita hari ini belajar mengenai teamwork. Kalian gandeng 3 orang ini menuju ke lapangan tempat kuburan di mana kita akan nyali. Gandeng, ditutup mata gue Bang. Digandeng ke jalan. Nyampe lah gue di lapangan itu, kondisinya sama persis habis hujan, karena hujan itu berhenti jam 5 sorean. Karena pada saat itu kita tes fisik juga, jadi hitungannya itu nyeker gitu, nggak pakai alas kaki. Kerasa rumputnya basah. Pas berhenti di lapangan itu, tutup mata kita tuh dibuka. Nih, tempat kalian akan uji nyali. Kuburan yang terletak 2 kilo dari pondok pesantren tercinta kita. Kuburan umum, kuburan desa, kuburan kampung, kuburan keramat yang dibilangnya banyak makhluk atau dedemit, musuh dari manusia yang bersemayam di sini. Kalian akan ditutup kembali, tutup matanya, dan akan digandeng, ditujukan jalannya oleh senior-seniornya ke masing-masing tempat. Mohon maaf instruktur, mau tanya, ini nanti jaraknya jauh-jauh nggak ya? Jawab gua. Itu urusan kita. Urusan kamu seperti yang kita bilang. Kamu hanya cukup tes mental. Melek, lihat, berdoa. Apa yang kamu lihat dan perlawanan macam apa yang kamu berikan ketika kamu melihat setan di situ. Anak kelas 1 SMP, Bang. Anak kelas 1 SMP, Bang. Akhirnya ditutup lagi matanya, digandeng pelan-pelan. Begitu dibuka tutup matanya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang dapat kuburan keramat di gua Bang.
Begitu dibuka, gue ngeliat ada 2 kuburan gede banget, panjang itu kurang lebih 4 meter, lebarnya persis apa yang dia omongin ke teman gue, 2,5 meter. Lu kebayang kan bang gedenya kayak gimana? Tengahnya ada kuburan bayi. Sebelum senior gue cabut, dia ngasih gue lilin, korek, sama 2 si dupa tadi. Di briefing tuh. Sumber cahaya kamu cuma dari ini doang. Bakar dua-duanya. 5 menit setelah kita pergi. Kalau misalkan amit-amit ada apa-apa, lu teriak Allahu Akbar 3 kali. Tapi kayaknya buat kalian ini nggak berlaku. Lu denger kan? Tadi senior bilang apa? Ini mah lu bertiga aja yang uji nyali. Kita mah pulang. Gue gambarin tempatnya itu, gue duduk di tengah-tengah antara kuburan 1 dengan kuburan 2. Di belakang gue ada kuburan anak kecil bayi gitu. Dan di balehonya itu ada atapnya, si tiangnya itu atau penyangga atapnya itu dari kayu. Bawahnya itu dialaskan tanah biasa gitu. Ada kuburannya, ada nisannya. Nisannya nggak ada namanya. Dan dipagerin sama pagar tanaman. Yang bikin gue ganjel nih di dalam hati gue, pas di sebelah kuburan gue itu ada pintu gede banget bang. Gue nggak nyangka karena teman gue nggak bilang itu tadi. Ya kalau kuburannya kan udah kebayang gini, kita nggak takut-takut banget. Ada sebuah pintu gede, luar biasa gede, dan itu pintu yang nyambung sama pabrik tebu ini. Yaudah, gue duduk, gue nyalain lilinnya, gue bakar dupa pertama. Baca semua ayat yang gue bisa baca sampai waktu itu gue lupa lah, gue jam waktu itu berangkat itu nyampe di kuburan itu sekitar kurang lebih jam 23.30 karena setelah latihan fisik dulu sebelum kita berangkat ke sana 23.30 tuh gue baru nyampe ke sana. Lilin pertama itu gue lupa karena jam segitu gue nggak bawa jam, nggak bawa apapun. Ya mungkin teman-teman bisa bantu ingetin lah atau bisa bantu ngitungin gitu. Lilin yang kebakar udah setengah, dupa pertama habis. Gue lupa jam berapa jam segitu. Dupa pertama habis, aman. Mau gue nyalain hatinya dalam hati, kalem weh. Daripada nanti si setannya benar-benar tertarik karena makanannya banyak banget gitu. Dikiranya nanti syukuran kita di situ kan, jadi kalem weh. Nanti tunggu baunya hilang dulu. Nah di sini pas gue bilang kalem weh itu gue bengong dulu bang. Gue tadi baca surat apa tuh udah lupa aja dah kita. Bengong dulu, ngelamun. Ngelamunnya tuh gue tuh bukan ngelamun kosong ya, tapi ngelamun kayak nge-flashback cerita teman-teman gue tadi tuh. Di suatu titik gue inget, apapun yang terjadi, wirid, lo wirid, lo wirid. Jangan sampai kosong, jangan sampai ngelamun. Nah di situ ada sebuah kejadian yang menyadarkan gue dari lamunan gue bang. Dari situ tuh, titik dimana kayak setengah lilin tadi tuh kayak gak aman gitu. Lilin berikutnya habis. Gua bener-bener denger kenceng banget dari pintu arah ke pabrik tebu tadi yang udah puluhan tahun terbengkalai, digedor dari dalam bang. Dak 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 dak, kenceng banget bang, asli kenceng banget. Di situ langsung, Allahu Akbar, apaan tuh? Gue mikir kayak, ya udah gue coba doa lagi deh. Tapi begitu gue mau coba doa lagi, gue denger ada suara bapak-bapak bang di belakang gue. Dia kayak ketawa tapi sambil batuk gitu loh bang. Gue masih belum berani nengok bang, karena gue berharap gue salah gitu. Terus sampai dia ngomong, kaget ya Le. Pas gue nengok ke belakang, gue ngeliat bang, ada pocong. Tapi untungnya ya, ngebelakangin gue. Tapi kepalanya itu segede badan gue. Tapi lagi duduk ngebelakangin gue. Jadi kalau misalkan gue duduk di depan gini, dia kayak duduk gue yang sama tapi ngebelakangin gue. Kelihatan punggungnya gitu. Duduk juga tapi kakinya panjang gitu. Dia nengok pelan-pelan. Sampai kepalanya muter ke arah gue inget banget
Ingat banget bentuknya itu. Mungkin kalau kalian kebayang bentuk-bentuk pocong serem-serem apapun itu ya, yang kayak bekas kebakar gitu mukanya. Ini mah enggak bang. Matanya di mana yang satunya di mana, bukan karena copot ya, tapi emang letaknya tuh nggak di situ gitu. Mulutnya tuh gue lihat miring di sini, matanya satu di sini, satu di sini. Hidungnya pun miring, mukanya ya hitam kayak bekas kebakar, tapi bentuknya nggak kayak muka manusia gitu. Nah tapi gue inget lagi kata senior gue, Wirid, baca ini loh, tes mental lu di sini loh. Kalau lu teriak sekarang selesai nih lo. Selesai nih. Gue merem, gue baca semua ayat kursi, gue baca semua ayat yang gue bisa, dari Al-Baqarah sampai Anas, semua gue baca pokoknya. Gue pas melek lagi, untungnya si pocongnya udah nggak ada. Sejam mungkin ya, sekitar sejam 2 jam gue ngerasa kayak udah nggak ada apa-apa. Gue mulai nyalain lagi untuk dupa gue yang kedua bang. Mungkin tadi gue lagi capek aja, halusinasi aja. Gue ngerasa kayak di umur gue yang segitu udah serasional itu gitu mikirnya. Gue kan pakai korek kayu itu, gue nyalain. Ini di depan mata gue langsung, bener-bener langsung. Dan ini tuh ada buktinya, maksudnya ada barangnya gitu. Gak cuma ngeliat. Lilinnya masih setengah, matinya pelan-pelan. Tadi setengah aja, 1 dupa habisnya bareng gitu. Setengah ya 1 dupa. Nah ini setengahnya tuh masih utuh. Dupa gue nyalain tuh kayak ngebakar kertas loh. Tek, dek, kok langsung habis. Kan tadi 1 dupa setengah lilin. Ini lilinnya masih di tempat yang sama nih. Kenapa ya habis ya? Di situ gue langsung inget apa kata temen gue, kalau dupa lu cepat habis, berarti ada sesosok goib yang lagi makan dupa lu. Pas gue masih ngeliatin dupa lagi-lagi, karena gue berpikir seperti itu, kan gue nggak baca apapun bang. Nggak baca surat apapun, mencoba menelaah apa kejadian yang terjadi sama gue. Tiba-tiba di sebelah kiri gue dengar suara lagi, cowok yang sama, kakek yang sama, dia bilang, enak le maemi matur suwun ge, enak le makanannya, makasih ya. Gue tengok lagi, kali ini dia lagi ngegantung gini bang, si pocongnya. Tangannya keluar dari bajunya gitu, dibuka gini. Palingnya. Pingsan gue. Pingsan, gue lupa berapa lama, pokoknya gue bangun-bangun itu masih gelap, masih belum subuh juga. Gue udah gak kondusif, gue mikir kayak, wah, gak bener nih. Gue coba berdiri buat lihat teman-teman gue ada di mana. Tapi yang gue lihat adalah anjing yang teman gue lihat sebelumnya. Dia ngeliat gue dari semak-semak, matanya merah, warnanya hitam, segede kambing. Dia ngegerun gue. Tapi waktu itu gue nggak bengong lagi gitu. Gue inget udah banyak kejadian aneh, kali ini gue nggak akan membiarkan diri gue bengong. Gue akan coba ngelawan. Gue baca ayat kursi seyakin yang gue bisa yakin. Untungnya dia ngegerem dong, habis itu pergi. Tapi gue ngerasa jam berapapun ini, kayaknya yang gue rasain nggak bakal bener nih. Ini either gue mau cabut lari gitu, apa gue coba iseng teriak Allahu Akbar biar temen gue yang lain nyamperin gue gitu. Gue nggak peduli mereka ada di mana atau ada di tempat mana, 1 hektar 2 hektar, semoga mereka denger lah. Karena kan si instrukturnya bilang atau si seniornya bilang mereka kan pulang kan, mereka nggak nungguin kita. Jadi gue coba aja lah iseng teriak, karena udah nggak kuat banget nih. Takutnya daripada nanti gue kenapa-napa atau bahkan niat si pocong ini kenapa-napa lagi. Gue teriak lah di situ kenceng tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali nggak ada respon, ya gue teriak terus lah. Sampai ya akhirnya ternyata instrukturnya datang. Bisa dibilangnya, gampangnya tuh dibilangnya tuh inilah senior lah, seniornya tuh datang. Terus ditanya, kenapa kamu teriak-teriak? Gue ceritain kejadiannya. Lihat kamu si pocong itu. Emang bapak tahu pocong itu? Ya itu yang dibilang warga sekitar sebagai sosok yang urban legend itu ya pocong itu. Kamu ngelihat ada kuntilanak nggak di sini? Enggak pak, cuma pocong doang. Oke, pocongnya udah ketemu berarti. Tinggal kuntilanaknya yang kita cari. Maksud orang ini apa sih dalam hati gue? Ya udahlah, yang penting kamu udah tahu, kamu udah membuktikan eksistensi dia ada.
Dupanya habis nggak? Oh habis dupanya. Oh ya berarti bener nih, dupanya habis, lilinnya masih ada sisa nih. Walaupun sisanya dikit gitu, karena kan udah cepet pingsan gitu. Saya dikit gitu. Ini dupa kamu habisnya bareng lilin atau lebih cepat? Yang pertama bareng sama lilin Pak, yang kedua lebih cepat. Oh ya udah kita pulang aja, yang penting kamu udah ngerasain. Dikumpulin ternyata anak-anak masih nunggu di lapangan itu Bang. Nggak ditinggalin sendirian gitu, cuma ditakut-takutin doang. Kumpulin, semuanya dicabut, ternyata pas gue tanya jamnya, sekitar jam 3:30 pagi. Pas cabut, kita dibarisin dulu. Kita udah dapat apa yang kita cari di sini. Kita pulang sekarang. Pas pulang itu kan kita jalan gitu ya. Udah nggak ditutup lagi matanya. Jalan menuju arah pondok. Ada banyak pohon-pohon gede di pinggir jalan. Nah, di situ ada kita semua satu kompi nih Bang. 40 orang santri dan juga 2 orang senior ini ngelihat ada cewek Bang duduk di pohon itu, kakinya goyang-goyang dan kepalanya muter-muter Bang. Sampai pada suatu waktu pas muter dia ngeliat kita, dia ketawa kuntilanak, mukanya hancur terus kepalanya jatuh gitu. Pas jatuh kan kita otomatis ngeliat gitu kepala jatuhnya. Nah di situ ada pocong yang sama yang gue lihat Bang. 40 orang Bang lihat Bang. Di situ senior gue bilang, ya untungnya senior gue nggak penakut gitu. Emang bener-bener jadi gitu dia tuh mentalnya. Dilempar sama dia pakai sandal. Dia bilang, ini adalah sebuah contoh jin. Sebuah jin yang mencoba untuk menyesatkan kita. Mereka mencoba menyamar jadi sosok yang dulu pernah ada di sini. Lawan aja kayak gini. Habis dilempar sandal itu, ya untungnya alhamdulillahnya jatuh gitu, sandalnya habis itu hilang gitu sosoknya. Habis itu sekitar seminggu lah setelah kejadian itu, ketika gue habis nyampe pondok, bener-bener sakit, panas dan nggak tahu kenapa itu Bang. Semua ustadz mencoba untuk ustadz senior tuh udah coba nyembuhin gitu, doain setiap hari. Katanya orang yang lebih ahli lagi dibilangnya memang ada dendam si jinnya itu mencoba mengganggu tapi nggak bisa masuk ke arah pondok gitu. Jadi nggak bisa ngelihat wujudnya asli tapi dia ada sekitar situ. Ya akhirnya benturan energi ini yang ngebuat 3 orang, gua lah khususnya tuh sakit sampai semingguan. Gitu. Setelah itu kita gelar pengajian bareng, dijelasin lagi. Akhirnya beberapa saat kemudian itu karena udah menimbulkan keresahan di pondok, beberapa ustadz yang senior lah, lebih pro lagi lah. Kita nggak diajak sih waktu itu, dapat ceritanya doang. Mereka datang ke kuburan itu, ngomongnya sih melakukan pengusiran nih. Karena habis dari situ dia cerita, di briefing lagi, si ustadznya itu ngomong kalau itu bukan setannya si makam itu ya, dia bilang. Itu tuh jin yang menyerupai sosok yang ditakutkan lah. Atau jawara lah, dulunya jawara, punya nama. Jadi jin itu mencoba untuk menyerupai mereka agar apa? Agar mereka lebih mudah dalam menyesatkan kalian. Itu sih banget parah sih. Dari situ semenjak kejadian itu, gue ngerasa kayak lebih sering gitu kejadian-kejadian yang hal-hal gaib yang sampai gue rasain sampai gue kerja kemarin. Nah jadi itu ya teman-teman semua. Diminum dulu Bang. Siap. Kopinya Bang. Yoi. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Yunani saat itu di tahun 2006-2007 ya, bukan ikut ya, tapi nyantren dulu. Terus kemudian kalau zaman sekarang bahasanya bukan eskul lah, ekstrakurikuler gitu kan. Yang dimana eskuler tuh kayak santri pencinta alam gitu. Santri pencinta alam, gitu. Pertama nih Bang, yang pengen gue tanyain, kenapa saat itu pengen masuk ke eskul itu? Kalau zaman segitu kan karena pondok pesantren gue tuh letaknya di kaki Gunung Arjuna yang tadi gue bilang kan Bang. Jadi gue kan Gunung Arjuna itu kan luar biasa indah ya. Kayak di pondok pesantren gue tuh ada satu bangunan yang lantai 4 dan itu view-nya langsung ke gunung gitu kan. Terus gue tuh kayak berandai-andai, gue bisa nggak ya naik ke sana gitu. Indah banget gitu kayaknya. Walaupun gue nggak tahu kalau misalkan proses untuk sebelum kita ke sana aja itu luar biasa berat gitu. Tes fisiknya kan kita anak-anak SD lah zaman segitu nggak ngerti latihan fisik apa segala macam. Akhirnya karena mengikuti latihan itu badan gue nggak segemuk sekarang, bener-bener push up, lari. Ya mungkin teman-teman yang mungkin pernah di kondisi yang sama kayak gue akan relate lah.
untuk melalui proses itu tuh latihannya luar biasa berat gitu. Kalau gue ini one pack. Oh iya, sama gue juga bang. One Gue pack. lebih ke arah kulkas. Satu. Membentuk six packnya susah banget. One pack aja gini-gini aja Digambar dulu bang nih. biasanya bisa. Oh iya ya. Ada baju yang kayak baju-baju Bisa, apa tuh badan jadi tuh ada tuh ya kan. gitu. Oke. Jadi kasih foundation di leher. Boleh lah biar agak mirip dikit gitu kan. Oke, tapi setelah abang ikut eskul itu gitu kan. Terus ada kegiatan gak sama santri lain untuk naik Gunung Arjuna tuh? Pernah kayak gitu? Akhirnya kita waktu itu belum ke Gunung Arjuna. Ternyata Gunung Arjuna itu tahapannya itu lebih susah lagi. Jadi di pondok pesantren gue itu kan ada SMP dan ada SMA. Kalau kalian udah SMP dan lanjut SMA, nanti di kelas 2 atau kelas 3 SMA barulah mendaki Gunung Arjuna. Untuk yang SMP itu kita mendaki gunung-gunung bukit-bukit yang nggak begitu tinggi lah, yang resikonya lebih kecil. Ada kapasitas ya. Kalau SMA udah mulai naik-naik gunung. Kalau SMP masih bukit-bukit kecil aja ya, gitu bener, ya. kayak gitu. Oke. Nah, terus apa yang saat itu abang kepikiran ada rasa ketakutan untuk uji nyali tuh? Ya karena kayak yang gue bilang awal tadi bang, kan gue mikir kayak balik tadi ya, seperti awal tadi ya. Gue ngerasa pas gue masuk di pondok pesantren aja, gue ngerasa tempat ini walaupun gue belum cerita dari warga sekitar, tapi ada sesuatu yang nggak enak gitu. Oke. Jadi lebih sensitif gitu, lebih gampang takut gitu. Di pesantrennya aja tuh Iya, ya baru di pesantrennya aja udah takut, apalagi lu disuruh uji nyali di tempat yang dekat dengan pesantren lu dan dikeramatkan. Tempat pemakaman itu, yang ada satu pendopo, ada tiga makam, yang dewasa dua, yang satu masih kecil ya, gitu. karena kan kelihatan dari ukuran makamnya itu sendiri gitu kan. Nah, berarti pesantren tuh serem. Vibes-nya serem bang. Tapi abang selama nyantren di situ ngeliat sesuatu atau hal? Setelah itu, setelah kejadian itu apa yang bikin serem? Kisah mana yang bikin serem? Jadi ada, mungkin teman-teman kalau ada yang nonton gua, ya, teman-teman SMP gua, mohon maaf ya kalau gua pernah bandel gitu. Jadi zaman segitu kan zaman ramainya warnet mah. Gua tuh sering gitu sama teman-teman gua tuh yang gamers banget gitu. Kita sering kabur bang dari pondok bang. Buat ke warnet? Ke warnet. Main apa? PB? Zaman segitu tuh RF bang. Oh RF. Terus PW, Ayo dance. Kayak Tahu gitu, gue ya. Terus apa namanya ya begituan lah. Nah, kita tuh kabur tuh bukan siang bang, jam 12 malam. Untuk menuju ke warnet itu kita harus jalan menembus, sialnya di sebelah pondok gua, karena kan gue bilang tadi pondok gua serem ya. Sebelahnya aja tuh ada kebun jeruk purut bang. Lo tahu kalau kebun jeruk itu kan identik dengan pohonnya yang lumayan tinggi ya. Pohonnya lumayan tinggi, dia harus jauh dari warga karena untuk menjaga si suhu udaranya tetap dingin kan. Karena kan di Gunung Arjuna di Malang dingin pasti. Nah gue harus nembus itu. Gue pernah di suatu posisi di mana gue kabur sama teman-teman gue udah duluan karena becek, gue pelan-pelan. Nah gue denger suara di belakang, dilempar gue bola gitu sama orang gitu ya. Gue pikir jeruk purut gitu dikasih gitu kan. Pas gue tangkep gitu, gue nengok ke temen gue, bentar. Jam 1 pagi emang ada yang ngasih jeruk purut. Pas gue ke kepala bang. Kepala? Oh. Itu kan jalannya turun, itu kan di tebing kan. Itu di kayak tempatnya tuh kan turunan gitu. Pondok pesantren sebelahnya juga kayak gitu. Itu gue ingat gue jalannya turunan gitu, gue langsung habis dilempar gitu, gue lempar balik, gue gelundung bang. Muter duduk enggak guanya. Kepalanya gue lempar, guanya langsung lompat gudug. Nah, sorry gue potong bang. Kepala itu dalam artian ada wajahnya, rambutnya ada. gitu. Senyum dia lagi gitu kan. Pas gue lihat lagi yang lempar itu ya tangan doang gini sama badannya, kepalanya nggak ada, kepalanya yang gue pegang itu. Ya udah akhirnya gue nge-warnet ya, kalau misalkan warnet itu zaman segitu punya CCTV boleh dilihat gue kali ya. Bisa dilihat tuh ya. Gue masih ke warnet bang, nggak pulang kampung, nggak pulang ke pondok, ke warnet masih ngelanjutin. Masih ya jalan ke situ. RF itu. Akhirnya dengan baju yang bletokan lumpur gitu tuh. Udah. Karena keguling. Paket malam 15.000. Oh iya, paket malam. Ada personal, paket 1, paket 2. Yang gambarnya masih lumba-lumba. Betul. Mau bayar di awal sampai akhir tuh, iya. Aduh, anjing kaki gue sakit coba. Bantuin gue dong. Ada sakit lagi.
Gitu. Mungkin maksud si setan itu lempar kepala ke lo harapan setan tuh lo ngepassing lagi. Oh iya, iya. Gitu. Gak kepikiran gue, sepak takraw gitu tadi. Iya, setannya kan celak. Sini lagi dong, nempel lagi tuh pala. Gak kepikiran gue spontan itu harusnya. Kan kalau spontan, Oke. Nah terus kemudian nih Bang, di pesantren gue pengen bahas dulu pesantrennya dulu. Di pesantren tuh kira-kira spot mana yang bikin Bang Yunan nih kayaknya, wah ini kayaknya tempat ini serem nih gitu. Kan pasti ada spot-spot tertentu kan. Ada. Apalagi kan pasti pesantren tuh nggak cuma satu gitu doang, ada bangun lagi. Di bagian mana tuh Bang? Bukan di pesantrennya Bang. Boleh? Bukan di pesantrennya. Gimana dong? Kayak gue bilang tadi, kayaknya untuk sebuah eksistensi masuk ke daerah pesantren ini susah. Kalau pun gampang, yang gue lihat sosok pocongnya tadi udah nyamperin gue. Dan mungkin gue nggak sakit kali. Mungkin gue nggak ada di sini sekarang. Mungkin ya. Tapi kalau misalkan sosok yang tempat yang menurut gue orang yang sensitif, takut, itu gini Bang. Jadi pondok pesantren gue ini kan sebelah kirinya tuh yang si jeruk purut ini. Jeruk purut. Nah sebelah kanannya itu lahan kosong yang nantinya mau diekspansi sama pondoknya biar makin gede. Nah sebelum diekspansi dibangunlah sama ustadz-ustadznya lah buat mungkin tambah-tambahan di pondok pesantren ini ya. Dibangunlah kandang ayam Bang. Jadi kayak lapangan luas gitu sekitar 1 hektar. Tengah-tengah itu ada kandang ayamnya gitu. Ya itu gede kandang ayam. Ya lumayan lah. Ya mungkin ukurannya 300 meteran lah. Oke, lumayan gede lah itu. Lumayan gede. Kegedean 100 meter lah, 100 meter. Pasti berapa? Ya. Coba gocap deh. Coba gocap. Per meter? Ya. Oh boleh deh. Pokoknya ada kandang ayam di situ. Ada kandang ayam di situ. Nah, itu adalah view yang kita lihat ketika kita buka jendela pondok kita. Asrama kita dibuka gitu, itu si kandang ayam itu. Jadi hamparan luas, ada pagar-pagar kayu bambu. Bukan yang kawat. Karena kan nggak boleh kabur. Pagar demo kayak gitu, pagar kawat biar orang-orang kalau kabur nancep di situ gitu. Nah pagar kawat itu terus kelihatan sih kandang ayamnya itu. Nah itu tuh hampir rutin gua pribadi dan ada beberapa teman gua lah. Selepas jam 12 malam tuh pasti dengar suara bayi nangis di situ. Di kandang ayam? Di kandang ayam. Logikanya Bang, bayi siapa nangis jam 12 malam di kandang ayam? Dan kandang ayam biasanya pasti nggak ada bayi karena kan baunya kan kotoran bakterinya. Nggak ada, rumah warga juga nggak ada Bang. Iya. Nggak ada, rumah warga tuh jauh. Ngejaga pun juga ya nggak mungkin ada. Nggak mungkin bayi juga, nggak mungkin anaknya. Ustadz itu kan bikinan Ustadz. Ustadznya juga tinggal di salah satu, ada kamarnya sendiri lah. Ada kamar asrama gitu yang dikhususkan untuk keluarga Ustadz itu. Oke. Berarti itu tuh sering nangis kayak gitu. Nah, pernah waktu itu rame di pondok, rame kayak dikejar gitu. Ada anjing masuk ke pondok pesantren, lari dikejar sama orang ustadz, lari ke arah kandang ayam itu. Pas mau ketangkep, anjingnya nengok, mukanya bayi Bang. Kira mukanya ayam. Bukan, mukanya bayi. Oke. Itu dikejar sama orang banyak tuh. Dan rame ceritanya. Sempat bikin geger begitu cerita. Geger. Oke. Nah, terus kemudian balik lagi ke masalah itu, gue yakin banget sih pesantren tuh nggak ada yang horor ya. Gimana menurut lo? Karena kan bukan orang santri nih, belum pernah masuk pesantren juga. Gimana ya? Relatif sih Bang ya. 50-50 kalau lah ya. Untuk orang kayak gua, nggak ada tempat yang nggak horor Bang. Pasti ada Bang kayak gitu tuh. Nah. Cuma mungkin bedanya kayak sosok ini tuh ngebawa vibes-nya kayak gimana nih. Kan ada jin baik, jin jahat kan. Kalau misalkan jinnya baik tergantung lu mah takut nggak gitu kalau lihat. Lah gua mah ingat semuanya juga takut gitu umur segitu mah. Yang lihat jin sholat juga takut gua. Iyalah, bener. Nah terus kemudian kan ada satu makam keramat yang dimana ternyata tempat itu jadi tempat uji nyali. Ya mungkin ini eskul tersebut karena basicnya santri sekalian nambah keimanan juga gitu kan, nambah lo percaya sama Tuhan seharusnya lo nggak takut gitu kan. Bener. Lo percaya sama ucapan ayat-ayat suci Al-Quran dari mulut lo seharusnya nggak takut. Iya benar. Jadi kan kalau kita ngucap doang tapi kita nggak yakin dengan ucapan kita kan sama aja gitu kan. Berarti intinya adalah untuk keyakinan terhadap Tuhan ya dan kekuatan dari
doa-doa itu gitu kan. Tujuannya sih bagus banget. Cuma yang gue pertanyaan, kenapa kelas 1 SMP gitu loh? Iya, seharusnya ada porsinya ya. Iya, ada gitu porsinya. Kan. SMP tuh takutnya gini, ketika SMP kelas 1 gitu nyali dirasa traumatik akan berpengaruh ke psikis tuh, ya kan. Untungnya kalau gue jadi bikin YouTube sekarang. Karena terasah semenjak kecil kayaknya, wah, jadi udah istilahnya kalau zaman sekarang bilangnya mah udah baal lah gitu. Oke. Udah ngeliat kayak beberapa ngeliat kejadian ya mungkin kayak misalkan di konten kita yang sebelumnya tuh banyak tuh yang komen kan, lu udah tahu sensitif, lu kenapa nggak ingetin temen lu, kenapa nggak lu panggil pemburu hantu apa segala macam gitu. Iya. Lah gue mah biasa orangnya soalnya gitu, gue nggak expect kalau dia bakal kenapa-napa gitu. Karena gue pribadinya ya, gue dari kecilnya begini, ya gue dikedinya paling pacaran sama setan gitu. Si Tika juga sensitif bang, karena sensitif dia selalu pakai Sensodyne. Oh, yang sama sensitif. Iya, Lagi Sensodyne. promo soalnya sekarang. Lagi promo, iya tabus goceng. Tawarin. Biasanya ditawarin gitu kan, iya, biasanya bener. kan. Sekalian tebus murahnya kakak, gitu kan. Padahal kita mah, apalagi pasta gigi kan. Lumayan ya. Bukan lumayan, ini apa? Sebulan tuh pasti nggak akan habis deh gitu kan. Kecuali tapi yang sering karena tebus goceng jadi ngambil deh, yang kecil lagi. Jadi kita mau bahas episode aja. Episode aja kali ya. Nah terus kemudian nih bang, kan tadi abang sempat jelasin tuh satu makam keramat, komplek makam keramat lah kita bilang, karena kan isi 3 tuh gitu kan. Berarti beli 2 gratis 1. Iya benar. Tembus murah lagi. Agak ngeri-ngeri juga. Ngeri juga. Gitu kan. Karena benar-benar ada satunya. Ada satunya gitu kan. Gratisannya ada di situ juga. Dari pengakuan dari warga lokal pun sama, mengatakan kalau ini kayak luhur dari situ. Justru kenapa itu dibikin uji nyali, si senior ini bilang karena ini udah jadi ajaran sesat nih. Jadi orang tuh udah takut nih sama ini. Oke, ajaran sesat. Maksudnya kayak kepercayaan sesat lah ya. Lu tuh, kalian tuh masyarakat harus takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ketika lu takut akan sesuatu hal selain itu, ya kita sebagai umat yang paham, kita lurusin gitu. Makanya diresein sama si senior gue ini. Oke, jadi maksudnya adalah untuk menghindari orang-orang yang ke situ untuk meminta sesuatu. Bener. Gitu ya. Yang mengkeramatkan lah. Iya. Karena kan udah dibilang keramat kan. Wah, ini kok ada yang dikeramatkan daerah sini, nggak boleh nih. Satu-satunya tempat lu untuk meminta ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Makam itu, iya, gitu bener. kan. Kebanyakan kan gitu. Apalagi di sana kan masih begitulah. Kental ya. Apalagi kalau banyak orang Indonesia tuh banyakan oknum ya, oknum. Bener. Yang kita nggak tahu tuh makam siapa, kita nggak tahu tuh asal muasalnya kayak gimana, terus makamnya terlihat gede, terus makamnya terlihat ada batu terus dililit apa. Bener. Wah, gue minta ke sini Tukang goreng lah. Iya, tukang goreng. Padahal kan bukan gitu kan. Bener. Cuma kayak kita menghargai gitu kan. Kayak leluhur ya udah kita bikin kayak pendopo deh gitu kan. Karena leluhur gitu. Tapi banyak oknum orang yang nggak tahu sangkanya itu keramat dalam artian minta sesuatu dikasih terus, dijabal gitu. Tapi sebenarnya bukan gitu kan. Padahal kan kalau orang meninggal tuh sejatinya mereka yang minta kita doa sih. Iya, bukan kita minta mereka dia. Betul. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, di satu makam, area makam kan 3 hektar tuh ya. 3 hektar di makam tersebut ternyata kan abang yang lokasinya di situ gitu kan. Nah, terus kan kemudian sakit. Kata Pak Ustadznya gimana? Dan berapa hari itu kira-kira sakitnya itu sekitar seminggu Bang. Dia kata Ustadznya kayak gue bilang tadi juga. Ustadznya tuh bilang emang sosok jinnya ini merasa kayak dia dendam sama kita, khususnya elu. Makanya dia mau masuk di sini. Cuma karena balik lagi, kita di daerah pesantren yang suci dan banyak doa-doa, jadi dia mau masuk ke kita tuh susah. Akhirnya apa yang ngebuat tuh sakit? Benturan energinya ini nih. Dia mau masuk dan juga kita di sini didoain. Akhirnya ngebuat lo sakit. Kalau dia sampai masuk ke sini, mungkin efeknya akan lebih parah lagi. Oke. Nah terus kemudian juga dupa adalah makanan bagi mereka gitu kan. Jadi untuk biar nggak ada setan, kita nggak usah bakar dupa ya. Jadi setannya nggak makan. Terus kan makan kan kelaparan kan mati lagi setan itu. Sih, tapi kalau Grab gimana dia? GoFood ya? Ojek online lah. Online atau
toko hijau, toko oranye. Iya, Iya bisa juga jadi. ya. Ntar dipakai transfernya pakai. Apalagi ada dupa online sekarang. Oh iya. Aplikasinya dibakar di handphone, dipencet doang. Wah ada ya bener gue tahu lagi. Lilin-lilinan juga ada yang gitu kan. Iya. Lililan ada juga. Tapi intinya adalah orang yang meninggal ya sudah meninggal Iya, gitu kan. Yang udah gitu harusnya. Yang mungkin teman-teman semua ngeliat itu jin yang menyerupai Benar. orang itu sendiri yang ditakutin sama kita. Misalkan gue takut sama pocong, terus ya karena sugesti gue takut sama pocong, jadilah pocong kan gitu ya. Terus kita takut sama misalkan, wah putih-putih apa tuh ya? Akhirnya kita kesuges buat mikir. Tersuges gitu kan. Sama gue kejadian, gue baru inget di Raung bang, di Gunung Raung, baru bangun tidur, ya kan, tidur dalam tidur sore, bangun-bangun di malam tuh, lihat kanan, wah ini putih-putih tuh, kiri putih-putih lagi bang, ke atas putih-putih, tahu gak ternyata apa? Apa? Belek. Masuk akal. Jadi di sini ada ambience gitu tuh. Apa ya? Gue bilang, wih apa ya? Wah Maksud horor sih. bro, gue bilang apa ya? Pas gue ngucuk-ngucuk, belek gede banget. Kayaknya capean bang. Masuk sih. Berarti kan dari ketahuan dari situ analogi sederhana itu sugesti kitanya gitu kan. Putih dikit, sangkanya apa putih dikit, padahal ketika ucap mata belek segede gaban gitu kan. Benar. Padahal gaban nggak gede-gede juga gitu. Oke. Tapi tadi nyinggung YouTube tuh bang, boleh dong apa YouTube ya bang? Jadi gini bang, ini tuh cuma sebuah keresahan gue aja bang sebenarnya, karena gue di hidup gue sekarang itu kan makin ketemu teman-teman lah istilahnya, ketemu teman-teman dan memiliki hobi serupa atau tujuan yang sama, karena gue pengen beneran nggak sih gue tuh segitu gitu, dan teman-teman gue juga mencari pembuktian yang lain kan, akhirnya kita bikin YouTube penelusuran gitulah gitu. Namanya apa bang? Boleh dong. Mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin udah pernah tahu, tapi ini sekarang gue kasih tahu. Di YouTube-nya itu mau kalian cari di YouTube ada, di podcast Spotify, Noise juga ada, platform yang lain juga ada, namanya itu Halaman Belakang Podcast. Halaman belakang. Halaman belakang. Podcast. Berarti podcastnya di halaman belakang. Bener. Oh. Karena gitu. Gue bisa Awalnya nebak tuh. kan. Karena gue punya. Padahal bisa jadi halaman depan sebenarnya kan. Bisa halaman tengah, samping, terserah deh gitu kan. Namanya Oke. Halaman belakang ya. Oke, biar nggak jauh lagi nih Iya. gitu kan. Pokoknya intinya tuh YouTube-nya di bawah video ya. Oh, siap. Linknya. Oke. Nah, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira lo punya pesan gak deh Bang untuk teman-teman semua yang mungkin mempunyai keresahan, ketakutan dengan hal-hal gaib gitu, sugesti-sugesti yang buruk, punya gak Bang? Kalau gue sih gini ya buat teman-teman ya, kita kan di sini tuh bercerita itu niatnya bukan apa-apa bang, tapi niatnya buat menghibur teman-teman sekalian. Ada mungkin yang lagi setrika, ada lagi nyetir mobil. Gue tuh pengen banget cerita banyak hal, tapi ada beberapa hal yang gue harus hindari, kayak takutnya netizen itu terlalu liar kan. Lu bener-bener cari tahu, kayak ini gue cari tahu nanti di bawah kaki gunung, di bawah kaki Arjuna gitu. Nanti netizen nih di searching tuh pondok pesantren di kaki. Gue gini guys, gue pengen berbagi cerita ini karena kalian nanti akan bisa ambil hikmahnya. Kayak contohnya hari ini hikmahnya itu ya, terlepas kalian percaya atau enggak jin itu ada, tapi sejatinya di Al-Quran pun disebutkan kalau jin akan sampai kiamat itu ngeganggu kita untuk menyesatkan kita. Simpelnya kayak kasus yang sekarang, dia akan mengambil figur sosok yang dulu pernah ada dan itu jawara untuk lebih mudah menyesatkan kita. Tapi guys, kita di sini cerita bukan untuk kalian mencari tahu. Kita nggak pengen kalian 100% percaya karena lu punya kepala untuk berpikir. Tapi kita pengen kalian merasakan ketakutan kita di posisi itu, di kala itu. Gimana sih yang kita rasain? So, kalau bahasa Inggrisnya we don't want you guys to trust. We just want you guys to feel the fear. Gitu sih bang. Ntar dulu, Sogos apa? Ya itu tadi. Bang Messi. Artinya gue nggak ngerti bahasa Inggris. Artinya itu kita nggak pengen lu 100% percaya. Karena lu punya pemikiran sendiri, logik lu di mana jalan. Oke. Tapi kita cuma pengen lu ngerasain ketakutan kita yang kita rasain pada saat itu. Oke, berarti tadi bahasa Inggris apa Bang?
Ulang lagi dong nanti. Berarti intinya tuh ya so far so good lah ya. So far so good lah. So far so good ya. So far Pokoknya so yes good. no I know lah. Yes, no, I know gitu kan. yes, Oke, gitu ya, guys. terus of course, Yeah. Afghan stream baby, and then your videos, video, Kayak kita lebih baik ngebahas yang lucu-lucu. your hikmah. Berarti bahasa Inggrisnya seru sih. Tapi intinya adalah tadi yang disinggung sama Bang Yunan bukan untuk nakut-nakutin gitu kan. bukan. Tapi sejatinya emang jin itu kan ada. Diciptakan juga. Malaikat jin manusia kan diciptakan juga sama Allah. Malaikat dari cahaya, jin dari api, setan dari api gitu, manusia dari tanah gitu kan. Oke, gue tutup dulu sampai sini dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yunan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika lagi mondok pesantren ataupun lagi menjalani sebuah kehidupan yang menurut kalian itu seram gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Yunan, thank you nih ya. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Bungkus.